1%, 92. Sedangkan kalau di dalam induction di pabrik Cina yang ada di Indonesia ini, mereka yieldnya bisa sampai 95-96% gitu. Karena tidak ada deselegging, dan kedua kotoran itu ada di dalamnya baja itu. Jadi memang prosesnya mereka lebih murah tapi kualitasnya tidak bisa terjamin, khususnya di elongation dan waktu ditekuk itu kelihatan sekali. Lanjut pertanyaan dari Bu Dewi Damayanti. Ya. Terkait standar kualitas produksi pabrik, saya menemukan besi tulangan sirip yang berbentuk profil lingkaran yang tidak rata. Terdapat layering atau cekungan memanjang tulangan, bahkan ditemukan beberapa batang 12 meteran. Untuk hasil tes tarik memenuhi syarat SNI, namun saat uji bending terjadi retak pada area yang terdapat layering itu. Pertanyaan pertama, apakah penyebab terjadinya layering atau cekungan pada profil tulangan? Ini ada 4 pertanyaan, Pak. Mungkin satu-satu dulu. Wah, ini luar biasa ya, pertanyaannya sangat teliti. Jadi kalau bicara dari jenis sirip itu di Indonesia ada dua macam, Pak. Tiga macam ya. Jadi itu ada bambu type dari sejak dulu. Ini Japanese version ya. Terus kemudian ada concentric dan crescent itu. Jadi di kita batangan kita pakai concentric dan kita punya corner breaking system, Pak. Jadi kalau di cekungannya itu patah, di tempat kita ada satu layer lagi, jadi itu tidak langsung patah, Pak. Jadi memang itu menjadi penyebab adanya patahan daripada batangan sirip tersebut itu, Pak. Apakah ini cukup untuk menjawab? Ya, ya. Terus yang ketiga mungkin lanjut ini, Pak. Lalu jika menemukan kejadian tersebut, bagaimana penerimaannya, Pak? Di tempat kita tidak ada, Pak. Jadi karena corner breaking systemnya itu yang kita apply, sehingga tidak sampai terjadi seperti itu. Karena kita bendingnya itu bukan cuma 90 derajat, tapi 180 derajat, Pak Budi. Ya, ya, ya. Terus yang keempat, bagaimana mengatasi mungkin problem saya tambahkan, tersebut? Pak Budi. Jadi kalau Pak. menghadapi situasi seperti itu di proyek, ya tentunya dikembalikan kepada spesifikasi yang terjadi, yang ada. Jadi maksud saya, memang kadang di saat ini ya, ini yang kami dorong di Utama Karya, itu adalah untuk menjamin kualitas dari baja tulangan, itu harus tidak sekedar uji tarik, Pak, tapi juga uji bending. Nah, ketika uji bending itu terjadi keretakan, ya otomatis produk itu tidak diterima. Jadi memang kadang kita itu, dan yang kedua itu adalah ketika melakukan tes uji tarik untuk approval material, itu kami sarankan jangan meminta kepada produsen untuk mengirim material. ini jadi kalau bisa tim pengawas, konsultan MK gitu ya, itu datang ke pabrik yang akan diusulkan untuk approval material tadi, dan di situ pilih, jadi milih, jangan mereka produsen itu diminta menyediakan, itu jangan. Kalau bisa nih, jadi datang ke pabrik, udah saya minta ini dipotong, yang ini gitu, Pak. Karena kalau kita hanya misalkan
oke, kita mau uji tarik gitu ya. Terus Bapak Ibu sekalian atau Mas Mbak itu yang dari konsultan pengawas atau konsultan MK itu oke Pak, kita ketemu di lab ya gitu ya. Nah berarti kan bahan baku ini sudah dipilih sama produsennya, jadi cari yang bagus-bagus gitu kan. Ini saya terus terang, kita juga nggak ingin begitu karena terus terang kita di salah satu anak usaha BUMN gitu pengen memberikan suatu produk untuk infrastruktur Indonesia ya, infrastruktur yang sudah dicanangkan pemerintah ini jangan sampai disuplai oleh material-material yang tidak berkualitas. Nah, makanya tadi untuk uji tarik, kalau bisa minta uji bending ya, di bending 180 derajat. Tadi Pak Ari nyampaikan, jadi bendingnya itu tidak sekedar ditekan gitu Pak, tapi ditekan sampai betul-betul kayak U gitu Pak. Nah, tapi material sampelnya Bapak Ibu atau Mas Mbak sekalian ambil sendiri dari pabrik, jangan sampai disediakan sama mereka. Nah, bisa begitu Bu, sehingga ketika benda uji itu diuji itu betul-betul diambil dari sampling yang secara random gitu loh, secara random sehingga apapun yang dipilih berarti kan itu sudah mewakili. Tapi kalau uji tarik itu disediakan oleh pihak produsen, nah ini ya saya nggak tahu ya apakah betul-betul bisa fair atau apa nggak tahu juga. Tapi saran saya itu. Terima kasih Pak Budi. Ya siap Pak, betul Pak. Mungkin tahu-tahu minta ke pabrik gitu ya harusnya Pak. Oke, mungkin lanjut pertanyaan dari Pak Matrix Oscar Huai ya. Selamat pagi Pak, elongation-nya itu ketika baja tulangannya diuji menjadi satu kesatuan dengan beton atau hanya tulangan bajanya saja ya? Jika hanya baja tulangan saja, kalau menjadi satu kesatuan dengan beton, elongation-nya berapa persen? Ini pertanyaannya agak sulit ini Pak. Jadi kalau tadi kan sudah jelas kalau bajanya dites sendiri, terus dengan baja yang ada dalam beton itu driftingnya sampai berapa tadi? 4 ya Pak. Jadi tidak tahu apakah itu memenuhi sampai berapa skala Richter. Tapi saya rasa itu bisa lewat dari 7 itu Pak. Nah, mungkin Pak Alvan selaku PPICQC coba tadi dibuka Pak Alvan apa namanya metode kita untuk uji elongation tadi Pak Alvan. Jadi untuk mengetahui elongation itu hanya Bapak Amin ya itu apa tadi? Itu menurut ketentuan di dalam SNI ya Pak Alvan nanti dijelasin untuk mengetahui elongation dari baja tulangan, ya proses yang dilakukan adalah itu tadi dari uji tarik. Nah, tolong ini turun Pak. Nah ini silakan Pak Alvan untuk dijelasin Pak Alvan. Iya, jadi untuk perhitungan elongasi dari baja tulangan memang ditentukan berdasarkan panjang awal dulu ditetapkan 200 mm, kemudian setelah itu dilakukan uji tarik sampai dengan spesimen ini putus, baru kemudian dilakukan pengukuran terhadap titik awal L0 tadi, terdapat perpanjangan tambahan seberapa jauh. Jadi dilihat panjang akhir setelah putus itu berapa, dari yang semula 200 menjadi berapa. Nah ini selisihnya ini kemudian dibandingkan terhadap nilai L0-nya tadi. Jadi untuk menghitung elongasi baja tulangannya seperti itu. Ya, jadi kalau sudah menjadi di dalam struktur ya nggak bisa dicek Pak, karena elongation atau apa namanya kayak lentur ya, kekuatan nariknya itu kan tergantung kalau ada terjadi gempa. Jadi kalau terjadi
beban apa namanya, beban vibrasi ya. Nah itu tapi kan nggak sulit sekali untuk dilakukan pengetesan pada saat gempa gitu ya. Jadi memang elongation itu hanya dilakukan pada saat untuk mengetahui daktilitas ya. Itu dilakukan pada saat masih dalam bentuk material, Pak. Demikian, Pak. Siap. Oke, mungkin untuk pertanyaan berikutnya, nah, ini Pak Eri dari ini ya. Untuk harga besi beton produksi Birawa, apakah berbeda jika HK yang order dibanding kontraktor lain yang order, Pak? Mungkin Pak Eri mungkin dari HK juga ini, Pak. Harga besi beton produksi Birawa, apakah berbeda jika HK yang order dibanding kontraktor lain jika order? Pak. Ini Pak Eri orang HK juga ini, Pak. Pak Eri ya, jadi enggak Pak, jadi bahkan ada dua hal. Kalau di HK itu karena masih ada unsur belas kasihan, kadang harga kita lebih tinggi Pak daripada harga yang tapi dapatkan di pasaran. Karena kalau di HK itu kan kadang ada unsur pertemanan gitu ya, wah kasihan ini Birawa kalau dikasih harga segini sudah nggak ada untung. Udah deh, tak kasih untung tambah 100 perak gitu misalkan. Tapi kalau yang eksternal, yang kontraktor lain, itu kan udah nggak ada manusiawinya, Pak. Jadi kalau ada yang lebih murah, ya sudah lebih murah. Dah, kamu berani dengan ini enggak? Gitu aja dia. Jadi nggak ada unsur kasihannya, wah kasihan, Birawa kasih dong harga tambahan dikit, biar ini. Kalau internal masih ada, internal HK. Tapi kalau eksternal itu sudah nggak ada, Pak. Jadi kecenderungannya harga internal di HK itu lebih tinggi. Kalau eksternal lebih murah, nah itu tadi kalau eksternal tinggal Pak. Kalau misalkan penjualan kami kurang, ya kurang karena kita itu kan hidup dari hutang Pak. Jadi kalau jatuh tempo untuk bayar hutang itu sudah jelas waktunya, maka kita hitung mundur. Kita punya piutang berapa nih untuk bisa nanti bisa bayar pas jatuh tempo. Nah kalau udah jatuh temponya mepet, ya sudah ini banting harga kalau sudah misalnya kebutuhan internal HK pada saat itu menurun gitu ya atau belum banyak. Sementara kita perlu penjualan yang lebih besar untuk menutup kapan kita akan jatuh tempo hutang bank tadi. Ya sudah terpaksa wis kan berdarah-darah gitu Pak. Jadi bisnis di baja itu tidak bisnis di baja itu persaingannya sekeras tulangannya. Ini persaingannya sangat keras Pak. Ini wah kita pusing juga kalau sudah Sementara apalagi ini agak tahu ya apakah karena tahun politik sudah mendekati pemilu ini demand itu menurun. Sementara para produsen semua ingin target penjualan tercapai ya sudah isinya banting-bantingan mungkin kalau Bapak perlu sekarang harga mungkin bisa Pak lebih murah sekarang ini banyak banting-bantingan harga ini Pak. Oke. Ini pertanyaan dari Pak Haji Sutama. Apakah ada dampak positif dan negatif dari penggunaan baja tulangan mutu tinggi BJTS 550 terhadap perilaku dan kekuatan struktur yang menahan gaya gempa? Ya itu tadi Pak, kalau yang ini kaitannya tadi dengan jadi kalau dari sisi pengujian itu tadi diuji siklik tadi Pak. Jadi uji siklik tadi itu menunjukkan bahwa baja tulangan mutu tinggi itu karakteristiknya itu sama atau malah lebih dari yang 420B Pak. 420B itu kan sementara ini yang diizinkan kalau di surat pedoman jalan jembatan PU tadi ya, itu diizinkan untuk struktur tahan gempa. Nah, mengapa diizinkan? Karena tadi di SNI di Mechanical Property tadi menyebutkan bahwa elongation-nya itu 10 sampai 14% ya tadi ya. Nah, sementara kita dari Birawa ini bisa memproduksi baja tulangan mutu tinggi dengan elongation di atas 14% malah. Nah, ini
dari sisi kekuatan struktur tadi ditunjukkan di atau kriteria keterimaan ya, bahwa kalau sampai dengan drift 4% baru terjadi keruntuhan, itu berarti kemampuan menahan struktur gempanya bagus, bisa. Apalagi bisa tadi ditunjukkan oleh, mungkin bisa dibuka Pak Alvan untuk yang testimoni dari Prof. Iswandi Imran dan Prof. Jamasri tadi. Jadi dari hasil uji siklik, nah itu yang ini ya Pak, mungkin bisa Pak tunjukkan di sini. Jadi mungkin yang langsung poinnya aja ya. Studi penerapan material baja tulangan mutu tinggi diterima dalam kolom struktur penahan gempa menghasilkan perilaku histeritik yang stabil hingga drift 4% atau lebih. Ini menunjukkan potensi baik untuk memperkuat elemen struktur beton bertulang tahan gempa. Pemakaian VJTF 550 pada elemen beton bertulang berpotensi memberikan keuntungan dalam konstruksi yang lebih efisien dan mudah dilakukan. Ini dari Prof. Iswandi. Kemudian dari Prof. Jamasri, beliau ahli material dari UGM. Ini ya Pak, melalui uji coba kolom beton simulasi beban gempa low frequency cyclic, ditemukan bahwa baja ini mampu memperkuat kolom beton hingga drift 4%. Retak yang terjadi merata, termasuk retak geser dan retak lentur. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa baja tulangan bersirip produksi akal dirawat sangat cocok sebagai kandidat baja tulangan mutu tinggi dan yang tahan terhadap gempa. Jadi kalau ini ada yang grafik frame building itu Pak. Jadi ketika terjadi gempa, kemudian sampai drift 1 itu masih aman, life safety 2% masih aman. Kemudian baru proses collapse itu antara 2-4%, tapi itu belum runtuh. Nah runtuhnya itu setelah 4% itu Pak. Jadi kalau bisa digambarkan gitu, mungkin ketika terjadi gempa, kalau gempanya itu mungkin magnitudo berapa ya, 7 atau 8%, kemudian jangkanya agak lama, mungkin masuk di kriteria collapse prevention collapse prevention ini Pak. Jadi struktur belum tidak runtuh, tapi sudah terjadi retak. Nah mungkin kalau magnitudenya lebih lama lagi waktunya bisa runtuh gitu. Jadi ya ini yang dari uji cyclic sebagai jadi memang tidak bisa kayak gempa itu, kalau gempa kan vibrasi ya. Jadi kalau uji cyclic ini dorong, ditarik, ditorong, tarik gitu aja Pak. Karena memang saat ini alat yang ada di Indonesia hanya itu. Demikian Pak. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Sunardi Yusuf. Nah, apakah produksi dari PT Birawa Steel selama ini hanya mutu BJTS 550 dan BJTS 420B yang memenuhi persyaratan untuk diimplementasikan pada struktur bangunan tahan gempa? Apakah ada yang lain? Ada Pak, itu yang sebelumnya 490, terus 520 dan 550. Ke depan kalau diperlukan ke BJTS 600, tapi ini SNI-nya bajanya enggak ada Pak. Yang ada hanya 700. Nah, 700 itu sendiri kita sudah juga punya kriteria yang sama, 1,25 dengan high elongation. Makanya kita branding dengan high pangkat 2 TE, jadi tensile dan elongation plus high ratio itu. Jadi sebenarnya sudah sampai BJTS 700 ya Pak? Iya betul. Cuma problemnya konkretnya aja yang belum nyampe. Oh, berarti sebenarnya gini Pak, apakah penggunaan baja mutu tinggi ini juga harus berbanding lurus dengan penggunaan beton mutu betonnya Pak? Maksud saya, apakah pamannya tadi ketika kita pakai 550 ini harus minimal mutu betonnya berapa gitu? Apakah ada syarat itu? Kalau pamannya BJTS 700 mutu betonnya minimal berapa gitu Pak? Kalau di luar negeri sekarang standarnya itu di
550, bahkan di China 600 ya. Itu sudah minimum pakai K 500, Pak Budi. Iya. Bahkan ada yang Berarti pakai memang di atasnya lagi. Tapi saya tambahkan jadi Pak Budi, memang lah iya kemarin gimana Pak? itu ketika kita uji cycling di ITB, itu memang kita minta saran-saran dari beberapa teman kontraktor gitu ya. Mereka menyarankan, Pak Ari kalau bisa jangan mutu tinggi karena betonnya ya, karena yang normal aja yang 350. Karena beliau kalau nanti mutunya sampai di K400 atau 500 itu akan kesulitan di dalam menyediakan material apa itu bahan baku betonnya Pak. Jadi di Sumatera sana kan mungkin beda dengan yang ada di Jawa ya. Kalau di Jawa ada batu splitnya bisa dari Muntilan, dari Gunung Merapi atau mana, itu kan sudah bagus gradasinya. Sementara kalau di Sumatera itu mungkin tidak bisa mendapatkan yang sebagus kalau ada di Jawa, sehingga teman-teman menyarankan untuk uji cycling di ITB itu bisa dengan menggunakan K350. Nah, akhirnya kemarin kita gunakan K350 Pak, dan alhamdulillah hasilnya bagus, sehingga nanti sehingga kita bisa ini Pak, antara yang kita sampaikan itu bisa terimplementasikan di lapangan gitu Pak. Demikian Pak Budi. Siap, Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Pak Gambiro. Nah, ini syarat luas minimum tulangan untuk kolom adalah 1%. Jika tulangan kolom dengan BJTS 420B diubah dengan BJTS 520, apakah diizinkan rasio tulangan menjadi kurang dari 1%? Kalau rasio tulangan ini 1% nggak bisa dikurangi, Pak. Jadi kalau di dalam kolom bangunan itu kan misalnya ada di dalamnya ada 20 batang itu baru dikurangi. Kalau misalnya itu kolomnya cuma 4 batang, jadi rumah biasa, itu mau ngurangi nggak bisa, Pak. Yang dikurangi hanya ukurannya itu. Jadi kalau bicara 1%-nya ini apa? Itu menjadi syarat minimum ya enggak boleh kurang ya Pak ya. Atau dari ini apa penanyaannya bisa perjelas lagi itu. Ya mungkin kan karena ini Pak, kan ketika kita pakai pemainnya BJTS 420 itu kan jumlah tulangannya kan AS-nya sudah ada gitu ya Pak. Mungkin sudah pemainnya 1,5% luasannya gitu Pak. Dengan kemudian ketika pakai BJTS 520 kan otomatis jumlah tulangannya kan jadi berkurang ya Pak. Harusnya begitu ya. Iya. Jumlah tulangan karena mutunya tinggi, jumlah AS-nya kan jadi mengecil ya Pak. Nah itu kalau seumpamanya jadi AS-nya jadi rasionya kurang dari 1% bagaimana gitu? Itu kalau kayaknya nggak bisa Pak kalau dikurangin, karena kan kayak di apa namanya, kalau di beton girder precast gitu ya, girder precast itu kan kekuatan girdernya itu kan ada di seran ya Pak. Sementara apa namanya, baja tulangannya lebih banyak ke ini ya, untuk susut dan sebagainya gitu ya. Nah itu kalau dari syarat minimalnya persyaratan untuk kembang susut beton itu diperlukan 1% misalkan, diganti 520 pun mestinya tidak boleh, karena itu sudah syarat minimal ya, syarat minimal dari kebutuhan dari baja tulangan. Ya sehingga kalau misalkan tadi baru kalau misalkan kolom, kemudian baja tulangannya cukup rapat gitu ya. Nah di situ baru bisa dilakukan apa namanya,
konversi ke baja 550. Yang penting tadi syarat minimal atas kebutuhan baja tulangan itu tidak terlewati gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Mungkin kalau bisa ketika dikonversi bisa menjadi lebih luas tulangannya jadi semakin mengecil. Cuma mungkin ada syarat lain yang yang tidak membolehkan kayak tadi kurang dari 1%, ya mau nggak mau tetap 1% harus terpenuhi. Intinya seperti itu ya Pak. Betul. Oke, ini dari Pak Paul Tamalika. Nah ini nah saya estimator, nah nanti minta list harganya. Sepertinya kemarin saya minta ada dilengkapi juga materi yang disampaikan ke teman-teman itu, ada company profile, ada kartu namanya nggak J Pak? Itu untuk mungkin kalau terkait dengan harga mungkin bisa langsung hubungin marketingnya J Pak, atau gimana Pak? Company profile sudah dikirim Mbak Olin Pak ke WA-nya Pak Budi. Jadi nanti sudah saya share ke teman-teman materinya. Yang mana di-share aja ke company profile. Untuk teman-teman saya sudah share itu, mungkin nanti apakah kalau ya ini Pak, tadi ada beberapa terkait dengan ini ya harga, terus kalau mau mau order bagaimana, terus tadi ada pertanyaan juga apakah ada syarat minimal order atau gimana gitu Pak? Ya. Kalau yang pertama, kalau harga itu karena sangat fluktuatif, mungkin bisa nanti mungkin ada nanti bisa minta tolong Mbak Olin untuk scan kartu nama teman-teman marketing untuk harga ya. Terus kemudian kalau order minimal di tempat kami nggak ada Pak. Jadi Bapak mau beli 10 ton pun boleh gitu ya. Tapi dengan catatan itu tadi. Kalau 10 ton itu Bapak dalam bentuk lonjoran, itu nanti akan tidak efisien di pengiriman. Jadi kalau 12 meter itu kan mau tidak mau tetap pakai trailer ya. Jadi kalau sementara kapasitas trailer itu kan 50 ton. Nah, sementara kalau hanya order 10 ton untuk pengiriman menggunakan trailer itu sangat tidak efisien. Prinsipnya kami jualan retail pun bisa. Yang penting apalagi saat ini yang penting ini Pak tadi ya, bahkan kalau misalnya minta ditekuk, jadi yang panjangnya 12 meter ditekuk jadi 6 meter, alat kami juga ada. Jadi tidak ada batasan penjualan, tapi ya jangan beli 1-2 batang, tidak boleh kalau itu pusing kita nanti malah. Ya paling rendah berapa ton, 10 ton kah atau berapa gitu. Jadi tidak ada batas minimalnya Pak. Kalau order kita pun tidak masalah, misalkan Bapak datang bawa uang langsung Pak saya beli berapa harga segini, ini tak bayar. Mau pakai cash atau mau kartu, bukan kartu debit itu pun bisa gitu ya. Yang penting transaksi keuangannya terjadi gitu. Jadi kita nggak ada batasan untuk masalah pembelian. Terima kasih Pak. Terus satu lagi tadi sampaikan Pak Ari juga, kalau teman-teman proyeknya ada yang proyeknya tipikal tadi ya. Jadi kalau komanya 12 meter kan problemnya di lapangan itu kan kadang waste-nya jadi tinggi ya. Dengan kalau kita pakai barbending schedule gitu jadi kadang tinggi. Jadi kalau untuk proyek-proyek yang mungkin dia tipikal baloknya atau apa itu tadi Pak Ari bisa disampaikan juga bahwa itu bisa juga ordernya itu cutting